Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Son of Anarchy dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang ke-10 sampai ke-12. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, terlihat Clay mengambil uang cukup banyak dari dalam berangkasnya. Dia beralasan akan mengurus kartel Meksiko bersama Jax. Gemma menaruh curiga apa yang akan dilakukan Clay dengan uang tersebut. Sedangkan Jax dan Tara sedang mempersiapkan diri untuk berangkat menuju Oregon. Saat Gemma datang, kini dia tahu Clay telah membohonginya. Answer sendiri sedang mengatur TKP agar pembunuhan terhadap Paine seakan dilakukan oleh kartel Meksiko. Yeah. Something's probably club stuff. No, it's hotel stuff. So, Ternyata, Clay memberikan uang itu untuk membayar pembunuh profesional yang akan bertugas menghabisi Tara. Sesampainya di markas, Clay akhirnya tahu bahwa Jax pergi bersama Tara. Clay langsung menyuruh Romeo agar menghubungi pembunuh itu untuk membatalkan rencananya. Menurut Romeo sudah terlambat karena dia akan melapor setelah tugasnya selesai. Tig lalu ditugaskan untuk menghubungi Jax agar segera kembali ke markas. Saat Topi akan pergi ke pondok, Clay melarangnya dengan alasan butuh orang untuk berjaga-jaga jika Lobo kembali menyerang. Saat berhenti di pom bensin, seorang sheriff tertarik dengan mobil yang digunakan oleh Jax. Sementara itu, Potter mengatakan kepada sheriff bahwa Juice berada di dalam penahanan ATF. Sudah muak dengan cara penyelidikan yang dilakukan Potter dengan mengkambing hitamkan dirinya, Roosevelt memutuskan tidak mau ikut lagi dalam permainannya. The secret was an agreement of participation. I guess we play it your way. Jax berjanji kepada Tara setelah urusannya dengan Irlandia selesai, dia akan keluar dari Sam Crow dan hidup bersama dengannya. Mereka tidak menyadari seorang pembunuh bayaran sedang mengawasi. Di satu sisi, Tig mengaku kesulitan untuk menghubungi Jax dan Tara. Begitupun dengan Juice yang masih belum kelihatan batang hidungnya. Jax terkejut saat melihat sebuah mobil muncul menculik Tara. Dia pun bergegas mengejar dan berhasil menyelamatkannya. Meskipun tangan Tara terluka parah akibat kegencet pintu mobil pelaku, Tara segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi Jax harus memberikan pernyataannya karena Jax yang masih dalam status bebas bersyarat tidak boleh melepaskan tembakan. Potter akan membebaskan Juice, tapi dengan syarat dia harus melapor setiap 4 jam sekali dan memberi informasi tentang pertemuan pentingnya. Jika Juice menolak, maka Potter menjamin Sam Crow dan seluruh karakternya akan jatuh dengan undang-undang RICO. Clay dan anggota datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Tara. Mereka menduga ini pembalasan Lobo. Karena lukanya cukup parah, Tara harus menjalani serangkaian operasi untuk memulihkan tangannya lagi. Sam Crow dan Mayan datang ke markas Niners dan sempat terjadi baku tembak yang menewaskan satu anggota Mayan. Ketika Leroy datang, Alvarez membalas dengan menembak satu anggota Niners. Karena kejadian ini, Leroy tidak mau memberikan informasi apapun dan menyuruh mereka semua untuk keluar. Clay akan menemui Romeo, tapi dia melarang Jax untuk ikut. Sementara itu, Margaret menyalahkan Gemma atas apa yang terjadi kepada Tara. Romeo mengaku kepada Clay misi ini gagal karena Jax. Dan mereka akan mengembalikan uangnya, tapi rencana pembunuhan Tara tetap akan mereka lakukan. Jack's never gonna leave her side, man. There's need for revenge. Understood. Meskipun operasinya sudah dilakukan, tapi jaringan syaraf di tangan Tara mengalami kerusakan. Dan itu artinya Tara tidak bisa menggunakan tangannya lagi secara utuh. Saat melihat Clay memasukkan lagi uangnya ke dalam berangkas, Gemma menduga rencana pembunuhan yang dilakukan Clay kepada Tara gagal. Gemma sangat marah karena Clay tidak menepati janjinya. Dia mengancam akan memberitahu Jax tentang cerita yang sebenarnya. Ketika Gemma menembakkan pistolnya, saat itulah Clay memukulinya habis-habisan. An angry heart. Yeah, maybe. Tara merasa ini sudah takdirnya. Dengan kondisi tangannya itu, dia tidak bisa menjadi dokter lagi. Merasa hidupnya sudah hancur, Tara menyuruh Jax untuk pergi. Datang ke rumah sakit, Roosevelt minta maaf karena dia merasa dipermainkan juga oleh jaksa wilayah itu.
Di rumah sakit ini, Jax mengaku berbohong kepada Opie bahwa sebenarnya dia akan keluar dari Samcro setelah urusan dengan Irlandia selesai. Opie kecewa karena dulu saat dirinya akan keluar, Jax mencegahnya. You in this club. I shall let you get out. Setelah pertengkaran dengan istrinya, Clay memilih tidur di markas. Sedangkan Answer datang ke rumah Gemma untuk melihat kondisinya. Dia tidak percaya Clay tega melakukan ini kepadanya. Merasa Clay tidak bisa diselamatkan lagi, Answer berniat untuk mengarahkan pembunuhan Paini kepada Clay. Gemma tidak setuju karena Clay tidak boleh jatuh di tangan hukum, tapi harus mati di tangan Sun. Di pagi hari, Tara minta maaf karena lepas kendali kepada Jax. Jax meyakinkan Tara mereka berdua bisa melalui semua ini. Sementara itu, Gemma meminta Answer menyelesaikan tugasnya untuk mengarahkan pembunuhan Paini kepada kartel. Untuk urusan Clay, dia sendiri yang akan menanganinya meskipun Clay bisa mengancam nyawanya. Karena sejak lama Answer menaruh cintanya kepada Gemma, apapun keputusannya akan dia dukung. Clay sendiri tidak mau menceritakan masalah keluarganya kepada Tig, meskipun selama ini Tig selalu menjadi orang paling depan yang membelanya. Saat melihat wajah Gemma babak belur, Margaret memintanya jangan menghalangi Tara dan Jax yang akan pindah keluar kota. Jax sama terkejutnya saat melihat wajah ibunya terluka. Dia yakin Clay lah pelakunya. Tapi Gemma melarangnya untuk balas dendam. Jax merasa ini salahnya juga karena mengira akan menghasilkan uang yang banyak. Akibat semua masalah ini, Jax mengaku akan pergi meninggalkan Charming. Seakan tidak pernah habis diterpa badai ujian, tiba-tiba Wendy muncul dengan alasan ingin menjenguk Tara. Padahal dia ingin mengambil hak asuh Abel sebagai ibu kandungnya. Tentu saja Tara menolak karena selama ini dialah yang membesarkan Abel. Saking emosinya, Tara sampai memukulkan tangannya yang terluka itu. Jax mengancam akan membuat perhitungan kepada Clay setelah tahu apa yang terjadi kepada ibunya. Tapi mereka harus fokus dulu dengan persenjataan modern yang dikirim Irlandia untuk kartel. Gemma dibuat geram saat mengetahui Tara harus menjalani lagi operasi akibat ulah Wendy. Romeo dan Louis menunjukkan mayat dari anggota Lobo yang mereka sebut telah menyerang Jax dan Tara. Jax akan membuat perhitungan dengan Lobo karena serangannya kepada Tara. Dan setelah transaksi ini kelar, hubungan dengan Galindo akan berakhir. Tim sepakat untuk ikut andil dalam serangan balasan kepada Lobo. Bloody right. I'm not letting you go in to do this alone. You in? Yeah, man. Tim mendapat informasi dari Elliot bahwa Hell tetap melanjutkan pembangunan real estate-nya dengan bantuan investor Asia. Itu artinya Georgie telah mengabaikan janjinya kepada Samcro yang seharusnya investasi itu digantung bukannya dicairkan. Tidak ada lagi kata ampun untuk produser film esek-esek itu. Saat Potter datang, Otto ingin kejujuran tentang identitas dia sebenarnya. Potter mengaku sebagai jaksa federal, asisten kejaksaan Amerika wilayah California Utara. Yang dilakukannya membangun kasus terhadap Real Aira dan kartel Galindo. Dan SOA adalah jalan masuknya dengan menggunakan ancaman undang-undang RICO. Kali ini, Otto meminta Potter menulis semua keinginannya. Selain memberikan semua uangnya kepada adiknya Luan, Otto meminta hak kunjungan untuk sahabatnya Lenny. Kemudian, eksekusi mati terhadapnya agar dipercepat. Dan terakhir, dia ingin mengatakan langsung kepada Bobby bahwa dia telah menjadi pengadu. Imbalannya, Otto akan memberikan pernyataan puluhan kejahatan yang dilakukan Bobby, Clay, atau siapapun yang Potter inginkan. Kartel Lobo tidak menduga jika tim gabungan tiba-tiba melakukan penyergapan. Mereka mengaku anggota yang lain bersembunyi di dalam camp lainnya. Setelah menghabisi mereka semua, tim dibagi dua untuk mengejutkan musuh. Saat Clay dan beberapa anggota melintasi bebatuan, ternyata musuh telah memasang ranjau darat. Sialnya, Kozik menjadi salah satu korban hingga potongan tangannya jatuh di depan Juice. Melihat sebagian rekannya terjebak di jalur ranjau, Jax akan minta bantuan untuk memesan pizza Irlandia yang besar. Ternyata yang dimaksud pizza adalah RPG milik Aira yang dipinjam dulu untuk menghancurkan musuh. Alhasil, musuh pun dengan mudah dibabat habis. We'll cover their exit. Keluar dari ladang ranjau, Juice berjalan cepat seakan tidak takut mati. I got it. Clear. Sementara itu, Georgie mengaku salah telah membiarkan para investor itu. Bahkan, dia mengaku membayar seseorang untuk menakuti Luan hingga mereka terpaksa membunuhnya. Dan inilah hukuman yang harus dia dapatkan. I don't know any. You guys live by your word and shit, right? To get her to let loose some of her girls.
Sampai di markas, Clay dan Answer beradu mulut tentang pemukulan yang dilakukan Clay kepada Gemma. Tidak bisa dibohongi, Answer tahu jika Clay telah membunuh Piney dan mencoba membunuh Tara. Answer mengancam jika Clay melukai Gemma lagi, dia sendiri yang akan membunuhnya. Wendy datang ke rumah Jax untuk melihat anaknya, tapi ternyata Gemma sudah menunggunya. Wendy begitu percaya diri bisa melihat anaknya. Gemma tidak akan membiarkan hal itu kecuali dia mau menerima jadwal yang akan diberikannya. Setelah perbuatan konyolnya di ladang ranjau, Juice mengaku kepada Chip bahwa Sheriff mengancam akan membeberkan ayahnya yang seorang kulit hitam kepada klub jika dia tidak memberikan informasi. Di dalam kolom, rasnya tertulis Hispanic. Seharusnya Juice tidak perlu takut dengan hal itu. Setelah hancurnya Lobo dan matinya Georgie, kini Bobby harus datang ke penjara memberitahu Otto. Sayangnya, Kozik harus menjadi korban dari perang ini. Otto dan Potter sama-sama menandatangani draft kesepakatan yang mereka buat. Tindakan ini menggambarkan Otto menyerahkan klubnya kepada aparat. I have to ask, if you're turning over... Di malam hari, Opie membawa mobil Derek untuk melihat kondisi Piney yang dia duga tidak mampu untuk mengemudi. Answer memutuskan untuk mengikutinya. Tick terkejut saat melihat wajah Gemma babak belur. Dia kecewa kepada Clay dan saat itu juga menyerahkan emblemnya. Opie terkejut saat mendapati ayahnya sudah tidak bernyawa. Tak berselang lama, muncullah Answer yang membeberkan fakta bahwa Piney dibunuh oleh Clay hanya karena urusan kartel. Dia tahu semua ini dari Gemma yang sama-sama hampir menjadi korban kebejatan Clay. Dan apakah Opie akan membalas dendam kepada Presiden SOA itu? You're no stranger to that. Gemma's faith. Before he kills someone else you love. Opie datang ke rumah Gemma untuk melihat kondisinya seperti yang diceritakan Answer. Karena Opie tidak membahas tewasnya Piney, Gemma mengatakan Clay memukulinya karena permasalahan klub. King Aira yang bernama Galen dan beberapa petinggi lainnya tiba untuk menemui Sam Crow. Mereka kecewa karena senjata miliknya digunakan untuk menyerang kartel. Sam Crow terpaksa menggunakan RPG karena situasi yang darurat. Chip memastikan semua senjata besar ini hanya digunakan di selatan perbatasan. Karena Galen menginginkan jaminan untuk keamanan mereka, Clay akan menyampaikan keinginannya kepada Romeo. Mereka sepakat untuk melanjutkan pertemuan esok hari di sebuah lokasi Indian. Di satu sisi, Potter mendapatkan informasi lokasi pertemuan ini dari Juice. Cartel gun meet. Maybe we get out of this. Gemma meminta Tara agar tidak memberitahu tentang kedatangan Wendy. Tara menebak itu karena Gemma tidak setuju dengan rencana mereka berdua untuk meninggalkan Charming. Tapi ketika Jax datang, Tara justru memberitahunya. Dia berjanji tidak akan membiarkan Wendy mengambil anaknya. Jax lalu menugaskan si endut untuk mencari keberadaan Wendy. Opie memutuskan untuk minta bantuan Answer agar mengkremasi jasad ayahnya. Jax minta persetujuan dari Clay dan Bobby. Setelah transaksi dengan Galindo dan Aira selesai, maka bisnis narkoboy dengan kartel itu akan dihentikan. Setelah itu, Jax dan Clay akan keluar, dan Bobby akan menjabat presiden baru SOA dan Chip sebagai wakilnya. Dan jika Tick tidak mau melanjutkan, emblem sersannya akan diberikan kepada Happy. Jacob mengundang Sheriff dalam pertemuan Dewan Kota untuk membahas pembangunan Charmy Heights. Sedangkan tujuan Potter datang untuk mengajaknya bergabung dalam operasi penyergapan Rico yang akan dilakukan besok sore. Romeo dan Clay sepakat akan merencanakan kembali pembunuhan terhadap Tara saat dia keluar dari rumah sakit. Saat datang ke pondok, Gemma terkejut jenazah Piney sudah menghilang. Answer mengatakan Opie telah mengetahui fakta yang sebenarnya dan dia sedang membakar jenazahnya. Answer tidak mengerti kenapa Gemma tidak mau jika Opie yang akan membunuh Clay. Jax dan tim datang ke sebuah rumah karena Galen minta bantuan. Ternyata rumah ini digunakan sebagai pabrik bayi. Mereka pun terlibat perkelahian dengan beberapa pria yang berjaga di lokasi ini. Ternyata Galen melakukan bisnis penjualan bayi. Karena dianggap temperamen, Galen tidak mau berurusan lagi dengan Jax. Setelah memastikan Lenny akan mendapatkan hak kunjungan dan berada di lapangan penjara, akhirnya Otto menandatangani surat yang menyatakan SOA memang benar telah melakukan aktivitas ilegal. Jax memberi peringatan kepada Wendy untuk menjauhi Tara dan Abel, karena dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil anaknya.
Tapi sepertinya mantan pecandu ini tidak takut dan akan menyewa pengacara demi mendapatkan hak asuhnya. Tara terkejut saat Clay sudah berada di depannya. Mendapat informasi Clay sedang menemui Tara, Gemma buru-buru pergi karena khawatir Clay akan membunuhnya. Clay memaksa Tara untuk menyerahkan surat-surat itu kepadanya. Imbalannya, dia akan membebaskan Jax dan Tara kemanapun mereka mau pergi. Tapi jika Tara menolak, mereka berdua dipastikan tidak akan pernah meninggalkan Charming. Gemma memberitahunya bahwa Opie sudah tahu dialah yang telah membunuh Piney, jadi waspadalah. Otto lalu menemui Bobby yang sudah menunggu cukup lama. Ternyata dia harus membaca semua tindakan pembunuhan yang dilakukan Otto sebagai eksekutornya SOA dari tahun ke tahun, hingga dia harus mendapatkan hukuman mati. Padahal hanya satu hal yang diinginkan Otto, yaitu lindungi Luan. Saat itu juga Bobby ditangkap karena Otto resmi menjadi pengadu. Opie terlihat sedang mengkremasi jenazah ayahnya. Tak lama kemudian, Jax pun datang. Dia mengira kartel Meksiko yang melakukannya. Jax tidak percaya saat Opie mengatakan Clay lah yang telah membunuh ayahnya. Jax langsung mengejarnya karena dia yakin Opie berniat untuk membunuh Clay. If Clay did this, it is a club. You're out. Yeah? You need it. For what? Now! Give him the... Setelah menggunakan mobil jenazah, Jax merampas motor seorang pengendara untuk mengejar Opie. Seperti halnya Otto, kini Juice dan Bobby yang harus merasakan dinginnya sel penjara. Sesampainya di markas, Clay sudah siap dengan pistolnya dan sebatang woodbray. Tiba-tiba, Opie mendobrak pintu lalu menodongkan senjatanya kepada Clay. At the gavel. Alhasil, dia menembak Clay beberapa kali. Not! You sit down! Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Setelah menembak Clay 2 kali, Jax terpaksa menembak tangan Opie agar dia tidak membunuhnya. Karena markas ini akan dipenuhi sheriff, Clay dibawa keluar agar kesannya terjadi serangan dari musuh SOA. Red Boy dan Answer yang melihat kejadian ini harus tutup mulut. Jax pergi membawa Opie dan hanya membiarkan Answer bersama Clay untuk menjadi saksi penyerangan ini. Jax tidak bisa membiarkan Opie membunuh Clay sebelum semuanya jelas. Opie mengatakan Gemma dan Answer menemukan ayahnya sudah tergeletak tidak bernyawa di dalam pondok. Mereka tahu Clay telah membunuhnya dan mengkambing hitamkan kartel sebagai pelakunya. Jax meminta Opie untuk bersembunyi sampai dia mendapatkan fakta yang sebenarnya. Setelah dibawa ke rumah sakit, Answer mengaku hanya melihat sebuah mobil yang dikendarai orang kulit hitam saat penyerangan terjadi. Tig menduga serangan ini dilakukan oleh Niners. Gemma yang datang ke rumah sakit sepertinya tidak terlalu terkejut, apalagi khawatir kepada Clay yang saat ini dalam kondisi kritis. Meskipun Clay tertembak, Potter masih yakin pertemuan itu akan tetap berlangsung karena Aira membutuhkan momen penting ini. Dugaannya, Jax akan menggantikan posisi Clay dalam transaksi ini. Meskipun Clay tertembak, Jax memastikan setelah pertemuan dengan Aira dan kartel itu, dia akan membawa Tara dan anak-anak keluar dari Charming. Sesampainya di rumah sakit, Jax mendapat masalah karena keberadaan Bobby dan Juice masih belum diketahui. Tapi Lenny meminta bertemu dengannya di penjara. So wound up about this Clay thing. Nick. Karena informasi dari Answer, Tig nekat membuntuti Leroy seorang diri. Gemma datang menemui Tara untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Clay was shot last night. Opie menembak Clay karena dia tahu suaminya itu telah membunuh Piney. Tak hanya itu, Clay juga yang merencanakan untuk membunuhnya karena dia tahu Tara menyimpan surat-suratnya. Gemma meminta Tara memberikan surat-surat itu untuk diberikan kepada Clay agar mereka semua selamat. And everyone that gets in his path, because he's already read them. The copies. It's maybe the only way we get out of this alive. Akhirnya, Tara menunjukkan tempat dia menyimpan surat tersebut. Lenny memberitahu Jax bahwa Otto telah membuat kesepakatan dengan jaksa federal. Jax cukup terkejut dan karena ini pula Bobby dan Juice menghilang. Thanks, Lenny. Tig nekat menabrak Leroy dan pacarnya yang sedang nongkrong di pinggir jalan.
Karena hal tersebut, Veronica saat itu juga meninggal di tempat. Di dalam gudang ini, Gemma menemukan surat-surat itu termasuk foto masa lalu dirinya dan John. Leroy yang murka melakukan pengejaran kepada Tig. Setelah membaca surat-surat tersebut, Gemma memisahkan beberapa lembarnya yang dia anggap penting. Jax kemudian menjelaskan peristiwa yang menimpa Clay kepada Romeo dan Louis. Selain itu, dia mengatakan punya orang dalam di penjara Stockton yang mungkin membelot bernama Otto. Karena itu, Jax khawatir jaksa federal dan FBI sudah mengetahui rencana mereka. Setelah Jax pergi, Romeo menyuruh Louis agar menghubungi Medina untuk mencari tahu dari setiap agensi. Muncullah pertanyaan, siapakah duo kartel ini sebenarnya? Situasi memanas karena Tig membutuhkan bantuan tim. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jax berhasil menembak salah satu mobil hingga Leroy tidak bisa lagi mengejar. Sesampainya di markas, Jax memperingatkan Tig jangan berbuat aneh-aneh lagi yang bisa memicu perang. Setelah itu, Romeo menghubunginya karena menurut kontaknya, Otto tidak pernah mengadukan klubnya. Karena itu, pertemuan aman untuk dilanjutkan. Datang ke rumah sakit, Gemma tidak memberikan surat-surat itu kepada Clay, tapi memberikannya kepada Jax. Surat-surat inilah yang jadi penyebab Clay membunuh Paine. Tara found them before you. Same way they did mine. Surat yang ditulis John untuk Maureen ini disimpan oleh Tara saat Jax di penjara. Surat itu menunjukkan jika Clay tidak setuju dengan penghapusan bisnis senjata yang akan dilakukan John dan Ira. Karena Clay mencoba membunuh John beberapa kali, dari mulai penyergapan Mayan hingga akhirnya mengancam Lowell senior untuk menyabotase motor Pinhead-nya. Setelah itu, Lowell dibunuh Mayan untuk menutupi rahasia. Tak hanya itu, Clay juga yang merencanakan untuk membunuh Tara dengan menyewa pembunuh bayaran. She didn't know what you might do. Karena semua tindakan bejat yang dilakukan Clay, tidak ada lagi kata ampun. Jax harus menghabisi Clay setelah itu mengambil kursinya. It's in you. You take your place at the head of this table. Saat Answer datang, ternyata Gemma hanya memberikan sebagian surat-suratnya agar mereka berdua aman. Ternyata Tara yang lebih cerdas tahu jika Gemma akan memberikan sebagian suratnya kepada Jax. Because I'm smarter than you are, Gemma. You should have told me. I have to kill him, Tara. Karena Jax akan membunuhnya, Tara memberikan jarum suntik yang berisi cairan pengencer darah. Dipastikan Clay akan mengalami pendarahan paru-paru. Tapi sebelum melakukannya, Jax harus melakukan pertemuan dengan Ira dan kartel. Tara melakukan ini karena semua yang Gemma ajarkan kepadanya. Dan karena Jax adalah milikku. He's mine. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 14. Tak jauh dari lokasi pertemuan, Potter telah mengumpulkan aparat gabungan dari mulai kejaksaan, sheriff, ATF, hingga FBI untuk operasi besar ini. Target sasaran kelas kakap mereka adalah petinggi Ira dan kartel Galindo. Ternyata, pembunuh bayaran yang ditugaskan Romeo untuk membunuh Tara masih anak buahnya sendiri. Jax dan timnya sudah mempersiapkan senjata-senjata itu untuk dibawa ke lokasi pertemuan. Potter dan timnya tidak menduga bahwa Romeo dan Louis adalah intelijen CIA. Posisi CIA yang berada di atas mereka membuat Potter tidak bisa berbuat banyak. Dan itu artinya pemerintah Amerika secara resmi membantu kartel untuk menyerang kartel lainnya. Karena mengendalikan narkoboy sama halnya mengendalikan politik. Dengan demikian, operasi Rico yang akan dijalankan Potter akan dimentahkan. Karena itu, Romeo menyebut kesepakatan SOA dengan Irlandia harus terlaksana. Galen dan petinggi Ira datang menemui Jax dan Romeo di lokasi pertemuan. Saat Galen mendengar Clay tertembak, dia merasa kerjasama ini harus ditunda. When will Clay be back on his feet?
Karena ini masalah kepercayaan, Galen tidak bisa mempercayai Jax dan Romeo. Then there is none. Setelah gagalnya operasi ini, Potter menyerahkan satu-satunya bukti bahwa ayah jus ras kulit hitam. Dia menyarankan Sheriff untuk membebaskannya karena hari ini penjahat yang menang. It's free and clear. Meskipun disebut aneh, tapi Sheriff menghargai keputusannya. Be well, sir. Tanpa sepengetahuan tim Sam Crow, Romeo dan Louis menunjukkan identitas mereka sebenarnya sebagai intelijen CIA. Jax terkejut saat melihatnya. Mereka lalu membeberkan bahwa Otto memang mengadu kepada Kejaksaan Amerika untuk mengacaukan pertemuan ini dengan Rico. When things are running smoothly with the Irish, happen. Because you will be taking the reins. Faktanya, CIA mensubsidi Galindo. Karena itu, mereka butuh uang dari kokain dan senjata Irlandia untuk melakukan perang melawan kartel lain. Karena Aira menolak, Jack harus memastikan Clay kembali pulih agar kerjasama dengan Aira tetap terjadi. Jika tidak, mereka mengancam akan memberikan Rico lampu hijau. Mereka janji setelah transaksi dengan Aira selesai, Bobby akan dibersihkan dari semua tuntutan. Dan ternyata, apa yang mereka lakukan kepada Tara awalnya ingin membawanya dalam perlindungan saksi. Jax tidak punya pilihan karena jika dia menolak, keluarga dan anggota klubnya akan jadi sasaran CIA. Setelah pertemuan itu, Jax mendatangi makam ayahnya untuk minta maaf dan mengambil lagi cincinnya. Sheriff kemudian membebaskan Jus sekaligus memberikan satu-satunya bukti tentang ayahnya itu agar dia bisa menghancurkannya. Yeah, okay. Saat pertemuan Dewan Kota dan para pegiat penghijauan, Potter datang membawa boneka esek-esek dan semua alat bantunya untuk ditunjukkan kepada mereka semua. Dia menyebutkan investor untuk pembangunan kota ini adalah produsen terbesar boneka itu yang berasal dari Jepang. Tindakan ini dia lakukan untuk menggagalkan proyeknya si wali kota yang tidak dia sukai. Because I don't like you. Karena orang baik butuh kemenangan. Datang ke rumah sakit, Jax menyuruh Tig untuk pergi memberitahu anggota lain dalam pertemuan nanti malam. Saat Jax membuka suntikan tersebut, tiba-tiba Clay tersadar. Jax tidak bisa membunuhnya dulu karena tekanan dari CIA dan Irlandia. Dia menggunakan pisau untuk mencabut emblem jabatan presidennya. Jax sudah tahu kejahatan yang dia lakukan kepada Paini dan keluarganya. Gemma mengira Clay sudah mati, padahal dia masih hidup. Sheriff mendapat laporan bahwa kekasih Lero yang ditabrak lari itu adalah Veronica, putri dari Demon Pop, gangster paling berbahaya di Oaktown. Jax lalu menemui Opie untuk mengatakan bahwa Clay memang telah membunuh ayahnya. Tapi untuk keselamatan seluruh klub, Jax tidak bisa membunuhnya. Jax akan mengambil alih posisi presiden dan minta Opie untuk menjadi wakilnya. Talk club now. Jax berjanji akan menjelaskan alasannya di waktu yang tepat. Karena itu, dia berharap Opie datang dalam pertemuan. Pulang ke rumah, Jax berkata jujur kepada Tara bahwa ternyata di balik kesepakatan ini semua adalah CIA. Jika dia membunuh Clay, maka Irlandia akan pergi, kesepakatan batal, dan mereka semua ditangkap oleh CIA. I can't have any more secrets. Jax tidak bisa meninggalkan klub di saat mereka membutuhkannya. I can't. Jika Tara ingin pergi, maka Jax akan mempersilahkannya. Datang ke markas, Jax duduk di kursi presiden. Lalu menyusul Chip, Tig, Happy, dan Juice. Jam 10:03, Opie belum juga datang. Time is it? 8:03. Saat Jax mengetuk palunya, Tara datang untuk mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Lalu muncullah Gemma yang teringat di saat momen dirinya bersama John di kursi tersebut. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 5.